Baik, selamat siang. Ketemu lagi dengan Miss Ripka di pelajaran ekonomi. Kali ini kita akan membahas mengenai kebijakan perdagangan internasional. Kemarin Miss Ripka sudah menyinggung sedikit mengenai kebijakan perdagangan internasional. Jadi, kali ini kita akan bahas satu-satu mengenai kebijakan perdagangan internasional yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu kebijakan impor dan kebijakan ekspor. Apa itu kebijakan impor? Kebijakan impor itu antara lain, kebijakan impor itu satu, kuota, ada tarif, dan subsidi serta larangan impor. Sementara kalau kebijakan di bidang ekspor itu ada diskriminasi harga, ada premi atau subsidi, dumping, politik dagang bebas, dan larangan ekspor. Ya, pertama yang akan kita bahas itu mengenai kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Yang pertama itu adalah kuota. Oke, tapi sebelumnya kita harus tahu dulu, kegiatan impor itu biasanya di satu pihak itu sangat dibutuhkan ya oleh suatu negara untuk memenuhi kebutuhannya, tetapi di lain pihak dapat merugikan perkembangan industri dalam negeri. Agar tidak merugikan produk dalam negeri, maka diperlukan adanya kebijakan impor untuk melindungi produk dalam negeri atau untuk memproteksi. Kebijakan itu yang pertama tadi adalah kuota. Kuota itu adalah kebijakan yang menentukan jumlah maksimum, namanya juga kuota. Jumlah maksimum suatu jenis barang yang dapat diimpor pada suatu periode tertentu. Jadi, kebijakan kuota ini dapat diharapkan memberikan proteksi atau perlindungan kepada produsen dan produk dalam negeri. Jadi, dengan pemberian batasan kuota barang yang masuk ke dalam negeri, seperti itu. Oke, kebijakan yang kedua itu adalah tarif. Tarif impor yaitu kebijakan dengan cara mengenakan tarif atau bea impor yang tinggi terhadap barang yang datang dari luar negeri ke dalam negeri sehingga harga barang impor tersebut menjadi lebih mahal. Tujuannya membuat barang sejenis yang diproduksi di dalam negeri akan memiliki daya saing sehingga dibeli oleh konsumen. Yang ketiga itu adalah larangan impor. Larangan impor adalah kebijakan pemerintah yang melarang masuknya barang-barang tertentu ke dalam negeri. Ini otomatis memang dilarang. Kemudian kebijakan larangan impor dilakukan untuk menghindari barang-barang yang dapat merugikan masyarakat. Ya, barang-barang yang tidak bagus, contohnya apa? Ya, seperti narkotika dan sebagainya. Kemudian larangan impor bisa jadi dilakukan untuk membalas tindakan negara lain yang telah terlebih dahulu melarang impor barang suatu negara. Dan larangan impor dapat juga dilakukan untuk menghemat devisa. Ingat ya, semakin sedikit impor, maka devisa kita itu akan semakin besar justru. Tapi semakin banyak impor, maka devisa kita akan semakin sedikit. Jadi, kurangi membeli barang-barang impor. Kebijakan yang kedua itu kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor. Biasanya ekspor suatu negara itu harus lebih besar daripada impor agar tidak terjadi yang namanya defisit dalam neraca pembayaran. Maka pemerintah selalu berupaya mendorong ekspor. Jadi dengan cara apa? Yaitu pertama, politik dagang bebas, di mana masing-masing pemerintah memberi kebebasan dalam ekspor dan impor. Diharapkan dapat memberikan keuntungan seperti mutu barang yang tinggi dan harga jadi relatif lebih murah. Jadi itu tujuan pemerintah di bidang ekspor. Kebijakan ekspor yang kedua itu adalah subsidi. Apa itu subsidi? Subsidi adalah kebijakan pemerintah dengan cara memberikan bantuan kepada eksportir. Hal tersebut bertujuan agar produsen dalam negeri bisa menjual barang lebih murah sehingga lebih bisa bersaing dengan barang-barang dari negara lain di pasar dunia. Pemerintah dapat memberikan subsidi dalam berbagai bentuk, contohnya bisa lewat bantuan kredit yang murah, kemudian keringanan pajak, kemudahan dalam mengurus ekspor, dan kemudahan dalam memperoleh kredit dengan bunga yang relatif rendah. Jadi ada banyak cara yang dilakukan pemerintah dalam hal pemberian subsidi bagi eksportir dalam negeri.
Yang ketiga itu dumping. Dumping itu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan menetapkan harga barang yang kita ekspor keluar itu lebih murah daripada harga barang itu sendiri kita jual di negara kita. Jadi ini bisa diambil apabila perekonomian di dalam negeri dapat dikendalikan oleh pemerintah. Kemudian pelaksanaan dumping dalam perdagangan internasional itu dianggap sebagai tindakan yang tidak terpuji karena dapat merugikan negara lain juga. Ya, kemudian yang keempat itu diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah suatu kebijakan penetapan harga yang berbeda untuk barang yang sama jika dijual di negara yang berbeda. Misalnya di negara A harganya sekian, di negara B bisa berbeda harganya, walaupun barang tersebut sama-sama berasal dari negara yang sama. Kemudian hal tersebut dilakukan atas dasar perjanjian atau dalam rangka perang tarif. Jadi antara negara A dengan negara B sama-sama mengekspor barangnya di negara C. Jadi negara A dengan negara B itu sedang perang tarif, jadi berupaya menjual lebih murah, ya. Jadi bisa saja harga produk yang sejenis dijual berbeda. Larangan ekspor. Larangan ekspor yaitu kebijakan larangan untuk mengekspor jenis barang-barang tertentu. Barang tertentu ya, berdasarkan pertimbangan ekonomi, politik, dan sosial budaya. Larangan ekspor itu bertujuan agar industri di dalam negeri dapat tumbuh, membuka kesempatan kerja baru dan memberantas penyeludupan. Contohnya apa? Larangan ekspor minyak sawit mentah. Karena minyak sawit mentah itu merupakan industri minyak goreng yang sangat dibutuhkan di dalam negeri. Ya, kemarin juga baru-baru saja itu larangan penjualan bibit benih lobster. Ya, jadi baby lobster nggak boleh dijual. Jadi, tapi kendalanya apa? Jadi timbul yang namanya black market atau penyeludupan, seperti yang kalau kalian bisa cari informasi atau dengar banyak penyeludupan baby lobster, ya, karena pemerintah memang sudah melarang penjualan bibit benih lobster. Oke, demikianlah kebijakan perdagangan di bidang ekspor dan impor. Sekarang kita akan melihat apa sih tujuan atau proteksi dalam perdagangan internasional. Pemerintah memberlakukan kebijakan perdagangan internasional itu yang pertama untuk melindungi instansi dalam negeri yang masih baru atau produsen dalam negeri yang masih baru. Kemudian untuk melindungi tenaga kerja dalam negeri sehingga tidak bersaing dengan tenaga kerja luar negeri yang masuk ke dalam negeri, mencegah yang namanya dumping, yang tadi dumping ya. Kemudian mencegah yang namanya over specialization, di mana kalau yang terjadi namanya over specialization, jadi hanya negara tertentu saja yang memang benar-benar mampu menghasilkan barang tersebut. Kemudian mengurangi defisit neraca pembayaran nasional dan melindungi industri-industri yang penting dalam negeri. Sekian pembelajaran kita mengenai kebijakan perdagangan internasional. Di akhir sesi ini Miss Ripka akan memberikan latihan dan diharapkan minggu depan semuanya kalian sudah memiliki yang namanya Google Classroom. Selamat siang.